Hai semua, apa kabar? Gua harap kalian selalu dalam keadaan sehat, seperti biasa. And yes, welcome back to this channel with the new episode tentunya. Di episode kali ini gua pengen ngebahas tentang FWC token atau Qatar 2022 token. Namun, seperti biasa, you know the drill. Gua selalu menekankan bahwa I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. Tentunya kalian harus do your own research, karena Dior itu adalah bagian yang sangat penting. Di video ini sama sekali tidak ada suatu ajakan untuk menjual ataupun mungkin membeli suatu aset kripto, khususnya Qatar 2022 token. Apapun yang kalian lakukan dengan uang kalian, pastikan bahwa itu adalah keputusan kalian sendiri. Deal ya? Sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, for the record aja bahwa global crypto market cap sekarang jatuh lagi. Pada saat video ini dibikin ada di angka 1,58 triliun US dollar. Dalam kurun waktu 24 jam terakhir ini mengalami penurunan sebesar 3,99%. Dan yes, kalau kita lihat top 100 crypto ini dalam keadaan merah atau sebagian besar didominasi oleh penurunan. So, wajar kalau misalkan koin atau token yang kalian pegang di portofolio kalian sekarang dalam keadaan merah. Kita ke DEX tool dulu untuk melihat sisi fundamental dari token ini. Pada saat video ini dibikin, harganya ada di angka 0,00 sekian, ada 10 nol di belakang koma, 9901. Dalam kurun waktu 24 jam terakhir ini mengalami kenaikan sebesar 3,33%. Kemudian untuk kurun waktu 1 minggu ini mengalami penurunan 5,32%. Untuk total market cap berdasarkan yang tertera di sini, yang di DEX tool, itu ada di angka 4,75 juta US dollar. Dan ini bisa dikatakan, atau menurut gua, market cap-nya adalah market cap yang kecil, karena di bawah 10 jutaan. Dan sekali lagi gua harus katakan bahwa menurut opini gua, token ini sifatnya adalah spekulatif, menurut gua. Jadi, kalau misalkan siapapun yang mau masuk, sekedarnya aja lah, gitu loh. Jangan pernah all in, istilahnya seperti itu. Ini adalah chartnya dari FWC token, time frame 4 jaman. Setelah harganya jatuh dari ATH-nya, sebelah sini, bisa dikatakan memang ini jatuhnya lumayan dalam. Namun, melihat keadaannya sekarang, ini pun juga bisa dikatakan bahwa harganya saat ini tertahan di key support level yang lumayan kuat menurut gua. Harganya ini udah cukup lama sideways di area ini. Jadi menurut gua ini kayak sedang menunggu momen untuk bisa bounce back ke atas. Namun kalau toh misalkan harganya jatuh, misalkan karena market sangat tidak bisa diprediksi untuk waktu sekarang, next key support level menurut gua itu ada di area sini, sebelah sini. Kalaupun misalkan nanti jatuh, semoga sih jangan. Artinya semoga dari area sini nanti dia akan bounce back ke atas dan melanjutkan bull run-nya. Semoga seperti itu. Namun tentunya kalau misalkan kita ngomongin potensi yang bisa ngebawa harganya ini bisa naik ke atas, kita harus melihat kira-kira rencana apa nih ke depannya yang ditawarkan oleh pihak developer dari FWC token ini, agar para investor masih yakin kalau kedepannya ini masih punya rencana besar. Dan kalau misalkan ada teman-teman yang misalkan bertanya di kolom komentar, apakah FWC token ini adalah scam atau seperti apa, menurut gua ini terlalu dini untuk ngecap bahwa token ini adalah scam. Kalau misalkan dikatakan scam hanya karena harganya turun, sebagian besar token atau koin di waktu sekarang ini mengalami penurunan. Jadi menurut gua ini belum bisa dikatakan scam. Apalagi kalau kalian ngecek di Telegramnya, developernya itu masih sangat aktif, ngasih info, menenangkan komunitasnya, kemudian menjelaskan planning ke depannya seperti apa, seperti itu. Jadi untuk para holdernya, gua sarankan kalian secara aktif ngecek Telegramnya, biar nggak termakan food di luaran sana gitu loh. Dan perlu diingat juga bahwa di box kedua yang merupakan token burning setiap minggunya ini pun juga masih berlangsung. Di tanggal 3 Mei kemarin, ini dikatakan congratulations, the third weekly token burning took place. 100 trillion was burned. Jadi ini adalah token burning mingguan yang ketiga, 100 triliun token sudah dibakar. Jadi kalau kita cek di BSC scan untuk di dead walletnya, sampai sekarang itu udah 3 kali weekly burning, yaitu ini yang pertama 100 triliun token, kemudian ini yang kedua 12 hari yang lalu, dan ini yang ketiga 5 hari yang lalu. Sampai pada saat ini burning berkala setiap minggunya ini masih berlangsung, karena ini memang direncanakan pembakaran mingguan sebesar 100 triliun token
itu akan dilakukan sampai end of World Cup atau sampai Piala Dunia berakhir, dan nanti total adalah 3,5 kuadriliun yang dibakar sampai akhir Piala Dunia. Tentunya kita akan kawal pembakaran token ini seperti yang sudah direncanakan. Developernya harus ngebakar sebesar 100 triliun token setiap minggunya. Kita harus selalu memonitor itu. Dan sampai saat ini memang setiap minggunya sudah dilakukan berkala. Yang mana ini bagus, ya kan? Jadi sampai saat video ini dibikin, total token yang sudah dibakar sebesar 75,96% atau katakanlah 76%. Jadi circulating token supply-nya tersisa sekitar 24%. Selain itu pula, perlu diketahui bahwa Qatar 2022 token ini sudah di listing di L-Bank. Deposit open ini di tanggal 8 Mei, yaitu kemarin. Untuk trading opennya ini hari ini, 9 Mei, jam 21.00 UTC plus 8. Jadi kalau misalkan waktu Indonesia Barat itu ada di jam 20.00. Dan withdrawal dibuka itu di tanggal 10 Mei, jam 18.00 UTC plus 8. Jadi untuk kalian yang memang sudah menunggu token ini di L-Bank, siap-siap aja. Yang pasti ini bagus untuk FWC, bisa di listing di L-Bank. Tentunya ini akan menambah holder baru, investor baru, exposure, dan semoga juga ini akan memperbaiki harganya nantinya. Tapi gue ingatkan juga, nggak 100% bahwa ketika ini nanti trading dibuka di L-Bank, itu harganya akan ngepump tinggi. Itu juga nggak bisa dipastikan seperti itu. Apalagi di tengah bear market seperti ini. Tentunya kalian tetap harus bijak dalam bertrading. Kemudian topik selanjutnya, menurut gue ini juga hal yang bagus atau hal yang perlu diketahui untuk para holder dari token ini atau mungkin calon holder dari token ini. Ini adalah pengumuman yang kalian bisa lihat di Telegram dari FWC token. Kita akan baca sama-sama, tapi sebelumnya nanti gue akan translate kan biar enak untuk dipahami. Jadi di situ dikatakan ada banyak pertanyaan atau pertanyaan di grup sekarang tentang kapan harus menggunakan FWC untuk membeli tiket Piala Dunia. Ini pertanyaan yang bagus. Kemudian, minggu lalu, seorang teman saya bertanya kapan harus menggunakan FWC untuk memesan hotel. Ini juga pertanyaan yang bagus. Seseorang juga meneruskan artikel tentang kemitraan Argorand dengan FIFA dan seperti mengapa bukan FWC. Semua pertanyaan dan pertanyaan diterima dengan senang hati. Sekarang, biarkan saya memecahkan semuanya atau menjelaskan semuanya. Untuk pemesanan hotel dan membeli tiket Piala Dunia, saya akan menjawab dua pertanyaan ini sekaligus karena mereka merupakan bagian dari peta jalan kami. Sekarang perhatikan, FWC adalah koin crypto football berorientasi masa depan yang dibuat dan akan tetap ada. Mereka memiliki tim pekerja keras, berdedikasi dan siap untuk memenuhi apa yang telah mereka rencanakan. Sejauh koin ini ada di sini, jangan takut, jangan membatasi karena belum memenuhi beberapa tujuan atau fitur. Setiap hal yang baik membutuhkan waktu. Ingat, ini adalah proyek baru, beberapa fitur jika tidak terpenuhi hari ini, ya akan dipenuhi besok. Hanya masalah waktu. Ini tidak mudah. Jika Anda bersama tim, Anda akan mengerti. Untuk pemesanan hotel dan tiket Piala Dunia, fitur tersebut akan datang pada waktunya. Untuk itu diperlukan strategi yang baik dan dana yang berkesinambungan. Ini juga akan membutuhkan kolaborasi dengan personel sepak bola top dan Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Mari kita bersabar. Kedua, untuk kemitraan dengan FIFA pada tahap awal ini, pikirkan baik-baik. Jika Argo bermitra dengan FIFA dan Anda pikir kami seharusnya memiliki FWC daripada Argo, bagaimana Anda membandingkan proyek yang telah berada di ruang kripto ini selama bertahun-tahun dengan proyek yang baru saja diluncurkan tahun ini? Tapi percayalah, kami akan melakukannya agar token ini menjadi populer. Ketiga, jangan ragukan ini. Akan tiba saatnya platform exchange akan mendaftarkan FWC dengan sendirinya. Itu akan terjadi. Terima kasih atas waktu dan pengertian Anda. Bersama-sama kita akan sampai di sana. Iya, itulah tadi pesan dari developer atau penjelasan dari developer mengenai FWC yang direncanakan sesuai dengan roadmap-nya nanti akan digunakan untuk memesan tiket dan memesan hotel pada saat Piala Dunia. Jadi menurut gua, kalau misalkan token ini dikatakan scam, gua masih kurang setuju untuk waktu ini karena dari pihak developernya pun masih punya rencana ke depannya. Sekali lagi, apapun tokennya, token baru, token micin, semua punya resiko. Sekali lagi, bukan berarti karena harganya turun atau turun drastis, itu scam.
bukan berarti seperti itu ya. Kalau misalkan yang kemarin-kemarin, misalkan website dari token ini nggak bisa diakses, memang seperti yang dikatakan di Telegramnya sedang ada maintenance. Dan kalau misalkan ada yang mengatakan Twitternya hilang, yes, itu memang hilang karena ada suatu masalah dan sekarang mereka bikin akun Twitter yang baru. Jadi untuk para holdernya, sekali lagi gue sarankan selalu monitor Telegramnya karena developernya termasuk atau bisa dikatakan aktif di sana. Kedepannya nanti akan kita lihat setelah trading dibuka di Elbank nanti, apakah nantinya akan memperbaiki harganya. Namun gue nggak terlalu yakin karena sekali lagi bahwa secara global market kripto sedang berdarah-darah dan ini cukup berdampak sekali untuk kripto secara keseluruhan tentunya ya. Memang ada beberapa token atau koin yang tidak terdampak, yang justru mengalami kenaikan, tapi itu hanya sebagian kecil. Karena sebagian besar pasti terdampak. Jadi sekali lagi buat kalian gue ingatkan, bijaklah dalam bertrading. Oke lah teman-teman, mungkin itu aja pembahasan kali ini mengenai FWC token. Kita akan sambung lagi update mengenai token ini ketika nanti kedepannya ada hal yang menarik lagi yang bisa kita bahas di video selanjutnya. Gue ucapkan terima kasih banyak yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan gue juga berterima kasih sekali untuk kalian-kalian yang udah support channel ini. Really appreciate you guys. Tetap nantikan video gue selanjutnya untuk update-update mengenai token-token atau koin-koin yang lagi viral. Kalian juga bisa tulis komentar untuk token apa yang nanti akan kita bahas ke depannya. Gue cukupkan video ini sampai di sini. Gue Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy, don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.